Karena memang untuk mendapatkan hakikat makrifatnya tidak bisa banyak-banyak guru. Karena menangkap nafsu ini, wujud nafsu itu tidak bisa banyak-banyak guru. Kalau menangkap hawa itu bisa. Menangkap wujud nafsu, bukan hudud nafsu. Ada istilahnya hudud dan wujud. Hudud keuntungan nafsu, itu karena hawa. Ada istilahnya wujud nafsu, itu adalah untuk ma'rifat tauhid hakiki, itu untuk mengalahkan syaitan. Jadi tidak bisa banyak guru, karena itu payah untuk menangkap wujud nafsu. Itu sama seperti kita menangkap rusa ke dalam limbah. Jadi kalau banyak pawang, akhirnya kita masuk ke dalam taron. Nggak ada, sulit. Karena ada istilahnya dalam istilah tasawuf, ada istilahnya syariat. Makna syariat ini kita mengetahui hukum syara, kita mengetahui akidah Allah dan sifat-sifat Allah, Nabi dan sifat-sifat Nabi. Kita mengetahui hukum syara, perintah dan larangan. Kita tahu bisa membuat akhlak kita sikit, tasawuf. Jadi itu syariat. Itu boleh kita banyak guru, boleh kita banyak lembut banyak guru. Matan takib lembut batu bulan, ya anak bajuri lembut batu bulan, ya anak lembut tiba mahali lembut. Itu boleh banyak guru. Begitu juga akidah, itu bisa banyak guru. Matan sanusi bulan, ke batu alam bulan. Jadi kemudian akhlak itu bisa. Saya belajar sabar, saya rendah hati, saya peduli, saya benar, saya malu. Itu bisa banyak guru. Tetapi kalau umpama menyangkutkan hati kepada Allah, untuk mendapat mencintai Allah, hilang lainnya termasuk dirinya, itu payah. Banyak kita lihat mursyid, di mana dia mursyid, tapi dunianya bukan main. Berbunga-bunga dalam hatinya, inginnya di DPR pusat lah, DPR A lah. Dia mursyid, dia mau jadi bupati lah, maka itu kan dunia semua. Kapan kita beribadat lagi? Kapan kita itu mengajar lagi, mengamalkan hukum dengan baik sebagai contoh suri teladan bagi kita, mengenai dengan pengamalan kita, mengenai ilmu kita, hal kita, mari kita menjadi contoh. Kita adalah pewaris daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga bersama-sama lah kita, karena banyak lagi urusan agama ini yang kita belum tahu dan belum mengamalkan. Kita tahu umpamanya sembahyang syarat rukun, tapi kita belum tahu bagaimana hudur dan khusyuk di dalam melakukan sembahyang. Karena kalau kita tahu hanya syarat rukun, kalau tidak bisa hudur hati kita khusyuk dalam melakukan salat, maka kita tidak diterima salat. Sekalipun sah tapi tidak diterima. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang yang beriman yang sembahyang mereka khusyuk. Jadi bagaimana belajar khusyuk? Jadi banyak. Kita bagaimana zuhud, kita belum tahu zuhud. Jangan condong hati kita kepada dunia. Walaupun kita punya dunia, tapi jangan hati kita tersangkut kepada zuhud. Jadi itu perlu kita pelajari. 2 rakaat sembahyang orang yang zuhud lebih baik daripada beribu-ribu rakaat tapi sembahyangnya tidak zuhud. Kalau hanya kita tahu baru ini begini, sembahyang jamaah lebih bagus daripada sembahyang sendiri 27 derajat. Itu adalah hukum fikih. Tapi dalam hukum tasawuf 2 rakaat zuhur lebih bagus daripada beribu-ribu rakaat. Jadi kita perlu belajar tasawuf. Taubat umpama. Jadi bagaimana taubat yang baik. Sebab walaupun kita beramal tidak dirasakan dengan taubat awal, amal kita juga tidak diterima Allah. Wa man lam yatub fa ulaika mudzalimun. Siapa yang tidak tobat, orang itu orang zalim. Tobat menyesali kesalahan dan menjemput apa yang tertinggal daripada kewajiban kita. Tobat
Tobat kita menganggap diri kita orang paling hina. Tobat kita paling baik. Jadi nafsu kita ini sumber daripada kejahatan. Jadi kita ini benar-benar diterima Allah lah ibadat kita, tobat kita. Jadi tobat ni perlu. Anda belum bertobat naik haji, itu tidak ada artinya. Tidak ada arti. Anda belum bertobat, sembahyang Anda itu belum sempurna. Jadi tobat nih, awal makam nafsu supaya memperbaiki nafsu, tobat, mengakui kesalahan, mengakui dan merubah kesalahan, menyesali kesalahan itu. Jadi itu diajarkan dalam tasawuf. Jadi banyak yang kita belum tahu dalam hal demikian. Maka kalau kita belum tobat, belum manis dalam ibadah kita, belum benar, liar hati kita dalam beribadah. Jadi mudah-mudahan telah saya menghadapkan abu-abu yang alim ya, supaya maulah bersama-sama di posko ini. Ya betul kan? Abu apa namanya? Abu Don, Abu Tulut lagi, Abu apa lagi? Abu Bakar. Jadi itu sebenarnya menurut saya nih, kalau nanti saya sumpah bagaimana? Kalau tidak mau bersama-sama untuk membina umat, coba tanya abu-abu, dia disumpah ya. Gure kan boleh itu kan, makbul doa gure kalau kita ada belajar. Tapi saya tidak sumpah, tidak semua saya mengajak, saya mudah-mudahan bersama-sama. Hadis Nabi mengatakan, celaka orang alim kalau dia tidak mau mengajarkan orang yang bodoh. Celaka orang yang bodoh kalau dia tidak mau belajar kepada orang alim. Will, celaka. Ada yang mana-mana will itu neraka, ada yang mana-mana celaka. Alim tidak mau mengajarkan ilmunya kepada orang bodoh. Orang bodoh kalau tidak mau belajar kepada orang alim. Jadi mudah-mudahan kesatuan persatuan ulama ya, tengku-tengku di bawah pimpinan daripada Pak Camat, Kapolsek dan Koramil. Ini kan kita tahu bermacam-macam jenis, bermacam-macam orang yang datang ke sini kan. Tingkah laku, sifat yang berbagai-bagai. Cuma kita kembalikan, boleh bermacam-macam tapi harus akhlaknya bagus. Harus akhlaknya harus taat patuh kepada Allah Subhanahu. Harus hidup berkasih sayang. Tidak ada lagi maksiat, tidak ada narkoba, tidak ada lagi, tidak ada yang jahat-jahat itu, tidak ada pencurian, aman, makmur, hidup bantu-bantu berkasih sayang.